Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri atas Bapak Juli Arsana, Bapak Ikomang Asra Negara, dan saya Ikomang Setiawan akan mencoba untuk menyampaikan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi modul 1.3 terkait materi pernyataan prakarsa perubahan. Adapun visi yang kami sepakati pada ruang kolaborasi sisi pertama, yaitu terwujudnya SDM yang unggul dan mampu berwirausaha berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi kami menginginkan siswa ke depan adalah siswa yang unggul dan mampu berwirausaha yang berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Di mana dari visi ini kami jabarkan suatu kalimat prakarsa perubahan yang kami kedepankan dalam bentuk memanfaatkan hasil pembelajaran praktik menjadi barang yang bernilai jual untuk menguatkan kemandirian dan kreativitas siswa. Kami berharap bahwa pembelajaran praktik dapat menghasilkan suatu barang yang bernilai jual yang nantinya dapat mengembangkan jiwa wirausaha dari siswa kita masing-masing dengan menguatkan kemandirian dan kreativitas siswa sebagai bentuk dari profil pelajar Pancasila. Nah, maka dari itu, dari prakarsa perubahan ini kami jabarkan dalam kampas Bagja dengan bagian pertama, yaitu tahapan buat pernyataan utama, di mana untuk pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan agar hasil pembelajaran praktik menjadi barang yang bernilai jual. Adapun bentuk tindakan-tindakan yang dapat menguatkan dari pertanyaan di bagian buat pernyataan utama, yaitu yang pertama, menggali informasi dan referensi. Semua belajar tentang pembelajaran praktik berbasis wirausaha. Jadi para guru bisa mencari apa informasi-informasi yang dapat menguatkan atau mengedepankan suatu pembelajaran yang berbasis pada wirausaha. Kemudian tidak lupa kita wajib mengadakan kolaborasi dengan kepala sekolah dan manajemen sekolah, kemudian rekan sejawat, misalkan sama guru wirausaha ataupun guru prakarya, dan juga pemangku kepentingan, misalkan pihak manajemen sekolah ataupun pihak-pihak industri yang bisa memberikan masukan terkait dengan pembelajaran berwirausaha. Untuk tahapan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan Bagja berikutnya, yakni ambil pelajaran dan gali mimpi. Sebelum berlanjut, kami pertegas kembali kalimat prakarsa perubahan yang telah kami tetapkan adalah memanfaatkan hasil pembelajaran praktik menjadi barang bernilai jual untuk menguatkan kemandirian dan kreativitas siswa. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan pada tahapan ambil pelajaran meliputi cara apa yang dilakukan agar hasil pembelajaran praktik memiliki nilai jual, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menjadikan hasil pembelajaran praktik memiliki nilai jual, potensi apa yang sudah dimiliki untuk bisa menerapkan hasil pembelajaran memiliki nilai jual, dukungan apa saja yang diperoleh untuk bisa mengubah hasil pembelajaran praktik memiliki nilai jual. Dari sekian daftar pertanyaan yang kami ajukan, adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mengidentifikasi kekuatan yang sudah dimiliki untuk menjual hasil praktik pembelajaran. Pada tahapan gali mimpi, berikut pertanyaan yang kami susun. Perubahan apa saja yang tercipta setelah mampu menjual hasil praktik pembelajaran secara mandiri dan kreatif? Bagaimanakah respon yang terjadi ketika sudah mampu menjual hasil praktik pembelajaran? Apa bentuk tindak lanjut yang dilakukan setelah mampu menjual hasil praktik pembelajaran? Usaha apa yang patut dilakukan agar mampu mempertahankan menjual hasil praktik pembelajaran? Dari sekian pertanyaan yang kami ajukan pada tahapan gali mimpi, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mensosialisasikan diri sebagai bentuk branding setelah mampu menjual hasil praktik pembelajaran, mengoptimalkan aset berupa sarpras yang dimiliki, dan memaksimalkan anggaran yang dimiliki. Demikian dua tahapan Bagja yang dapat saya jelaskan. Untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Juli Arsana.
Yang selanjutnya itu adalah jabarkan rencana atau desain. Jadi pada bagian ini akan digali beberapa pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan yang pertama itu, apa langkah pertama yang bisa dilakukan agar dalam memanfaatkan hasil pembelajaran praktek menjadi barang yang bernilai jual? Yang kedua, berapa lama target yang diperlukan agar dalam memanfaatkan hasil pembelajaran praktek menjadi barang yang bernilai jual? Yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha agar dalam memanfaatkan hasil pembelajaran praktek menjadi barang bernilai jual? Terus yang keempat, bagaimana proses pemanfaatan hasil pembelajaran praktek agar menjadi barang yang bernilai jual? Nah, yang kelima, bagaimana cara mengukur keberhasilan pembelajaran praktek menjadi barang yang bernilai jual? Nah, selanjutnya dari pertanyaan tersebut, ada beberapa tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, jadi membuat capaian yang realistis tentang keberhasilan. Kedua, membuat catatan besar target yang akan dicapai. Terus yang keempat, menyusun metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Yang keempat, melakukan kegiatan pengukuran atau evaluasi secara berkesinambungan. Nah, di bagian yang terakhir itu adalah tentang atur eksekusi atau deliver. Pada bagian ini ada beberapa pertanyaan yang perlu digali. Nah, jadi pertanyaan pertama, siapa yang berperan dalam hal memanfaatkan hasil pembelajaran praktek menjadi barang yang bernilai jual? Terus yang kedua, apa usaha yang dilakukan agar pemanfaatan hasil praktek berjalan sesuai rencana? Yang ketiga, kapan usaha pemanfaatan hasil belajar praktek akan mulai dilakukan? Nah, yang keempat, di mana kegiatan pendistribusian hasil pembelajaran praktek akan dipasarkan? Nah, dari beberapa pertanyaan tersebut, ada tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mungkin mengajak komunitas wirausaha untuk berbagi. Jadi bergabung grup atau komunitas dunia usaha. Nah, yang ketiga, melalui pelatihan interpreter. Baiklah, demikian pemaparan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, terkait tugas di ruang kolaborasi, di mana dalam tugas itu yang pertama adalah menentukan satu visi bersama, terus yang kedua membuat satu pertanyaan prakarsa perubahan, dan yang ketiga merancang satu rencana perubahan sesuai alur kerja. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.